portal aja ya. Portal bidang ya, kemudian langsung ke tingkat yang mempunyai kaki miring ya, atau mempunyai baloknya miring. Karena kalau materi ini bisa, tentu portal yang enggak miring ataupun balok itu sudah bisa. Ya. Gimana? Setuju gini atau kita urut di balok lagi? Halo? Ini aja Pak, langsung nggak apa-apa kayaknya. Langsung atau urut dari balok? Waktu itu kayak bener, kayak lupa Pak. Langsung Pak. Iya langsung aja. Ada deh. Bapak udah pernah ngejelasin yang portal yang biasa Pak, yang nggak miring. Oh, Bapak udah sudah sampai dapat ke dalam? Nah itu saya lupa, catatannya mana ya? Kayaknya belum ya. Belum. Waktu itu sampai yang itu nggak sih? Baru waktu itu tuh baru ini tahu ditanyain yang ya. Kak nggak sih? Kak. Metrik A ya? Kayaknya sih A deh. Oke. Ya memang yang sulit di metrik A aja ya. Karena metrik S-nya nanti tinggal seperti ini nih. Ya, saya terangkan lagi deh. Metrik A itu kan kemarin tinggal kita lihat D besarnya, kita masukkan satu satuan, ya, kemudian dia mempengaruhi D kecil yang mana? D kecilnya berupa rotasi ya. Tuh, kalau misal D besarnya di sini, ya, maka dia mempengaruhi D kecil 2 dan D kecil 3. Di mana di setiap elemen balok, D kecilnya ada berapa? Hah? Halo? Halo? Iya Pak, lanjut Pak. Iya, setiap elemen balok D kecilnya ada berapa? Lupa Pak, dua ya? Berapa? 2. Ada 2. Ada 2 ya. Jadi kalau misal kita punya 3 elemen balok seperti ini, ya 3 elemen balok, 1, 2, 3, maka kita punya D kecil 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya satu balok itu punya 2 D kecil. Oke. Kalau elemennya bukan balok, elemennya rangka, batang, ya, atau elemen batang, maka D kecilnya berapa? Satu. Iya. Oke, kalau elemennya batang, D kecilnya 1. Dan itu pun D kecilnya berupa perpanjangan atau perpendekan. Ya. Kalau balok, D kecilnya berupa rotasi. Oke ya. Ini jangan sampai lupa. Oke. Karena nanti berpengaruh pada ukuran metrik A. Ya. Kalau metrik A-nya nggak bisa, nanti ya sampai ke bawah nggak bisa. Oke. Bisa ditangkap? Bisa Pak. Maka nanti ketika D besar 1 satuan, itu hanya akan berpengaruh ke D2 kecil dan D3 kecil. Sama halnya ketika D besar 2, 1 satuan, D4 kecil, D5 kecil. Dan seterusnya ya. Oke. Maka nanti tinggal kita masukkan ya,
matriks A-nya. Ya, jadi seperti ini. A-nya. Di mana di sini D besar 1. Ini D besar 1. Ya, ketika D besar 1 satuan, yang punya nilai satu satuan hanya D kecil 2 dan D kecil 3. Ya, tadi ya, sesuai gambar yang di atas tadi ya. Ketika D2 besar, di sini, maka yang nilainya 1 itu adalah D4 dan D5. D5. Ya, sama halnya untuk D besar 3. Ini bisa ya. Kenapa bisa terbentuk matriks A seperti ini? Bisa nggak? Iya, Pak. Benar loh ya. Insya Allah. Oke. Karena ini nanti kalau matriks A-nya salah, ya ke bawah akan salah. Oke. Kalau metrik Q bisa ya kemarin ya. Metrik Q untuk balok kita hitung dari mana? Momen primer. Momen primer. Oke. Ya, Bisa ya. ya Pak. Oke. Nah, setelah kita dapatkan matriks A, ya, maka yang selanjutnya kita susun adalah matriks S. Matriks S adalah hubungan antara H besar gaya dalam ya, dengan D kecil atau perpindahan pada elemen. Nah, ini nanti sudah tetapan ya. Ini nanti sudah tetapan nih. Ya. Jadi satu elemen ya tadi ya, satu elemen misal balok 1. Ya, balok 1 kan tadi kita punya di sini D1, D kecil 1, di ujung sini D kecil 2. Ini ya, misal balok 1 tadi. Kesepakatan kita di ujung kiri kita punya D kecil 1 dan di ujung kanan kita punya D kecil 2. Oke. Nah, bersamaan D kecil ini kita akan punya juga momen di ujung kiri dan ujung kanan, yaitu H1 dan H2. Ya. Oke. Nah, hubungan antara H1 dan H2 dengan D kecil 1 dan D kecil 2 itu nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Di mana H1 itu sama dengan 4 EI per L1, kalau batang 1 berarti L1 ya, dikali dengan D kecil 1 ditambah dengan 2 EI per L1 dikali D kecil 2. Ini H1. Untuk H2, ini H2, kebalikannya. H2 sama dengan 2 EI per L. 2 EI per L1 dikali D kecil 1 ditambah dengan 4 EI per L1 dikali D kecil 2. Nih. Rumusnya akan selalu seperti ini. Oke. Maka kalau kita pindahkan ke matriks, ya, kita pindahkan ke matriks di sini H1
akan sama dengan 4 EI per L dikali D1 ditambah 2 EI per L dikali D kecil 2. Ya. Sedangkan H2 kebalikannya. Tinggal dibalik 2 EI per L, 4 EI per L. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, rumus ini didapatkan dari persamaan slope deflection atau persamaan hubungan antara slope atau rotasi lanjutan ya, terhadap gaya dalam. Nah, metode slope deflection ini adalah metode atau salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari gaya dalam pada struktur statis tertentu, terutama untuk belok menerus. Ya. Tapi sepertinya tidak pernah diajarkan, ya. Belum pernah diajarkan karena kalian belajarnya metode yang lain, ya. Metode Clapeyron, metode cross, ya. Nah, untuk menurunkan ini lama, jadi kita langsung pakai aja. Oke. Yang penting kita punya rumusnya seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti kalau menurunkan rumus ini bisa 1 kali pertemuan sendiri nih. Oke. Nah, sama halnya untuk balok 2 dan balok 3. Ya. Balok 2 kita punya H3 dan D kecil 3 serta H4 dan D kecil 4. Maka sama. Gitu ya. Di sini. H besar 3 itu sama dengan 4 EI per L2 untuk batan 2 atau balok 2 dikalikan D kecil 3 ditambah 2 EI per L2 dikalikan D kecil 4. Ya. Nah, jadi nanti untuk menyusun metrik S gampang. Cuma seperti ini aja. Ya. Gitu. Bisa dimengerti? Nah, nanti ukuran metrik S-nya masih sama seperti di rangka batang, yaitu ukurannya pasti persegi. Ya. Pasti persegi. Karena H dengan D kecil itu sama jumlahnya. H besar dengan D kecil pada suatu struktur itu akan sama. Maka nanti ukurannya akan persegi. Dan yang pada metrik S nanti yang terisi itu sama. Dia di bagian diagonal dari matriks tersebut. Oke. Selebihnya isinya 0. Oke. Kalau di rangka batang kan yang terisi hanya 1 ya, 1 garis ini ya. Tapi kalau di balok dan portal nanti bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Gampang kan? Bisa dimengerti? Nah, ini nanti sama. Seperti di rangka batang, EI-nya itu kalau angkanya terlalu besar kita bisa keluarkan. Oke. Jadi tidak perlu dihitung terlebih dahulu, dihitungnya belakangan. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, nanti metrik S akan seperti itu terus. Ya. Metrik kekakuan elemen. Ini namanya. Ini metrik S. Ada pertanyaan mungkin? Jadi nanti tergantung jumlah baloknya ya, jumlah elemen baloknya. Kalau jumlah elemen baloknya 5, maka ukuran metrik S-nya berapa ke berapa? Kalau elemen baloknya 5, maka ukuran metrik S-nya berapa kali berapa? Satu balok ada berapa D kecil atau H besar? 2. 2. Nah, berarti kalau baloknya 5,
10. 10. 10 kali 10 berarti. Gitu ya. Bisa kan? Iya, Pak. Oke. Udah ya. Metrik S ada kesulitan nggak? Halo? Iya, Pak. Tidak, Pak, sepertinya, Pak. Oke. Nggak ya. Kita lewat S. Yakin ya, udah ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian metrik B kan tinggal metrik A transpos ya, jadi tidak diterangkan lagi. Tinggal mentransposkan metrik A. Ya, setelah itu tinggal kita hitung metrik K dari metrik B kali metrik S kali metrik A. Kemudian urutannya sama seperti di rangka batang. Ya. Dari metrik D besar dengan K inverse dikalikan metrik I. Kemudian dari metrik D besar kita bisa menghitung metrik H. Ya, metrik H dari S dikalikan metrik A dikalikan matriks D besar. Ya. Nah, H ini nanti merupakan gaya dalam pada ujung-ujung balok. Ya, tadi kan sudah kita gambarkan ya hubungannya H besar dan D kecil. H besar itu di ujung-ujung balok. Nah, karena H besar ini di ujung-ujung balok, maka nanti nilai H besar ini harus kita jumlahkan atau kita superposisikan dengan momen primer dari beban luar. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, maka di sini kalau kita lihat contoh soalnya, ketika kita dapatkan H besar, nih ya, contoh soalnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Urutannya seperti tadi, dari metrik I, kemudian dari metrik A, metrik S, kemudian B dari A transpos, dicari matriks K besar atau matriks kekakuan struktur, kemudian dicari matriks D besar atau matriks deformasi struktur, kemudian dicari matriks H dari matriks S dikali matriks S dikalikan matriks A dikalikan matriks D besar. Nanti ketemu nih H besarnya. Nah, nih. H besar ini merupakan momen di ujung-ujung balok. Ya. Misalnya ini kan balok 1, balok 2. Di sini ketemu nih H1, H2, H3, H4. Kita lihat di sini. Hasilnya adalah positif. Oke, nilainya positif ya. Iya, Pak. Oke. Ketika dia positif, maka nanti kita akan punya arah momennya seperti ini. Pada elemen ya. Pada elemen. Oke, pada elemen ya. Kalau nilainya positif, momen pada pada ujung-ujung elemen baloknya itu akan berlawanan arah jarum jam. Oke. Gimana kalau hasil nilainya negatif? Misal di sini 400-nya negatif. Nih, apa sini? Negatif 400. Maka
arah momennya harus kita rubah. Jadi searah Jarum jam. jarum jam. Oke, maka nanti momen H besar pada balok 1 jadi berlawanan arah. Di sini 400 searah jarum jam, yang 800 berlawanan arah jarum jam. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada yang masih bingung? Halo? Halo, halo. Halo? Halo. Ada yang masih bingung? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Ini. Nah, kemudian dari H besar ini, untuk mendapatkan momen pada ujung balok, ya, momen akhir pada ujung balok, harus kita superposisikan dengan FEM atau momen primer. Nah, ini momen primer. Oke, jadi H besarnya harus kita superposisi dengan momen primernya. Nih, di sini momen primernya kan, kalau momen primer gimana aturannya? Di sebelah kiri, Positif, Pak. momen primer. Momen primer. Momen primer. Di ujung kiri pasti Negatif, Pak. negatif, berlawanan arah jarum jam. Oke. Kemudian kalau di ujung kanan pasti positif, searah jarum jam. Ini momen primer pasti seperti ini. Oke, ini momen primer. Oke. Nah, maka kalau kita superposisikan di sini, ya, kalau kita superposisikan, maka di sebelah kiri, ya, maka di sebelah kiri kita akan punya momen primer yang warna merah, sama-sama berlawanan arah jarum jam. Oke. Sedangkan di sebelah kanan kita punya momen primer yang berlawanan dengan momen H-nya. Tuh kan? Tuh. Ini ya. Momen primernya yang warna merah. Sama halnya dengan balok yang kedua. Oke. Bisa dimengerti? Iya, Halo. Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Nih, gini ya. Maka kalau kita superposisikan di ujung balok AB di ujung A pada balok AB, maka momen H besar dan momen primernya akan saling memperbesar atau jadi ditambah ya, karena searah. Iya, Pak. Ya. Ya. Oke.
Tetapi pada ujung B di balok AB, karena saling berlawanan arah, maka akan saling mengurangi. Ya, saya mengurangi. Nanti tergantung besar yang mana, apakah besar H besarnya atau momen primernya. Kalau besar H besarnya, maka arahnya ikut jadi arah H besar. Tapi kalau besar momen primernya, maka arahnya mengikuti arah momen Primer. primer. Bisa dimengerti? Bisa. Maka di sini kalau kita lihat ke bawah, di sini, nah, maka di sini 400 akan ditambahkan dengan 5.000 momen primernya. Maka jadi momen DA-nya jadi 5.400. Sedangkan di ujung B, karena tadi saling berlawanan arah, maka nanti akan dikurangi. Jadi H besarnya dikurangi dengan momen primernya. Maka akan didapatkan nilai momen akhirnya adalah 4.200. Selisihnya. Ya. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, ini nanti merupakan momen batang, ya, atau momen pada ujung-ujung batang, bukan momen pada titik ya. Oke, kalau mau dipindah ke titik momennya, maka harus dirubah arahnya. Arahnya harus berubah. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Pak. Ya. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bisa dimengerti. Kirain ada yang tanya. Oke. Nah ya, bisa ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Yakin nih? Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah bisa, maka kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya. Pada portal, ya, portal. Kalau portal biasa, Kok bapaknya cabut? Sinyal orang. Ngambek nih. Mutu C nih. Dah, males. Udah males. Gak respon. Mending Kurang makan. responsif. Mending makan. Halo Pak. Keluar ya Pak.
Oke. Ya, tadi sinyalnya hilang. Bentar ya, kita ulangi lagi. Siapa yang Oke, apa tadi sama? Oh ya, apa syarat portal tidak bergoyang? Kemarin gimana syaratnya? Kita bisa kan portalnya goyang ya? Maaf Pak, putus-putus tadi. Oke, sudah bisa? Halo? Udah Pak. Jos. Udah Pak. Oke. Apa syaratnya portal atau portal bergoyang? Syaratnya apa? Ayo. Panjang kakinya sama ya, Pak? Apa? Panjang kakinya sama. Oke. Syaratnya adalah kalau portal tak bergoyang itu bisa dilihat dari portalnya simetris atau tidak. Ya. Baik dari strukturnya, artinya dari dimensi strukturnya sama atau tidak, simetris atau tidak, maupun bebannya. Maupun bebannya simetris atau tidak simetris. Ya. Kalau dua-duanya Tidak simetris, Pak. ya, kalau dua-duanya tidak simetris atau kalau dua-duanya simetris, maka bisa dikatakan dia pasti portal tak bergoyang. Tapi kalau salah satu saja ada yang tidak Halo? Halo. Putus lagi ya? Ini sempat putus, Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Pak, putus-putus. Oke. Jadi tadi ya, portal tak bergoyang itu harus memenuhi syarat baik dimensi strukturnya maupun beban pada strukturnya itu harus simetris. Ya. Kalau salah satu saja tidak simetris, baik bentuk atau dimensi struktur atau bebannya tidak simetris, maka bisa dipastikan dia portalnya portal bergoyang. Contohnya seperti ini. Ini portalnya simetris, ukurannya sama, kakinya panjangnya sama, ya. Dan bebannya sama nih, bebannya simetris ya. Di sini 600 kg, di sini juga 600 kg, tempatnya sama, ya. Bebannya simetris, maka ini portal tak bergoyang atau portal tetap. Kalau kita hilangkan salah satu saja bebannya, misal di sini dihilangkan nih, beban 600-nya yang di sini kita hilangkan. Ya. Maka walaupun posisi strukturnya simetris, ya, dia tetap dikatakan portalnya portal bergoyang atau portal mempunyai goyangan. Oke, percaya, paham ya? Ya, Pak. Oke, karena nanti berbeda antara
portal bergoyang dengan portal tak bergoyang. Oke. Kemudian bisa juga portal dikatakan portal tetap atau portal tak bergoyang apabila ada penahan lateralnya. Ya, ada penahan lateralnya. Contohnya seperti ini. Ini ya, lihat gambar portal ini. Portal ini tidak simetris. Bebannya pun tidak simetris. Tetapi di sisi sini, di sisi ini,
Tadi ada telepon dari ya. Jadi nanti kalau kita ketemu portal tidak tetapi dia punya punya kekangan pada arah horizontalnya, misal seperti ini kayak di titik C ini dia dijepit di sini, maka portal ini akan terkekang untuk bergerak ke arah horizontal. Maka portal seperti ini juga kita katakan menjadi portal tak bergoyang atau portal tetap. Oke. Nah, selain kriteria tadi, maka bisa dipastikan portalnya itu portal bergoyang. Ini contohnya portal bergoyang seperti ini. Ini struktur portalnya simetris tetapi bebannya tidak simetris. Maka ini portal bergoyang. Oke ya. Bisa dimengerti? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, bedanya apa nanti ketika kita punya portal bergoyang dan portal tak bergoyang? Bedanya adalah di D besarnya. D besar. Pada portal portal tak bergoyang, ya, karena dia tidak bergerak ke arah horizontal, maka kita anggap portalnya tetap seperti ini. Sehingga D besar yang muncul itu hanya rotasi di titik yang tidak terkekang. Di sini titik bebas, maka akan muncul rotasi. Seperti balok ya. Seperti balok. Nih. Seperti balok. Nih ya, seperti balok kayak gini. Ya. Oke. Nah, bisa dilihat pada portal tetap yang satunya juga sama. Ya. Yang terjadi hanya D besar berupa rotasi di titik yang tidak terkekang. Bisa dimengerti? Halo? Pak, maksudnya nggak terkekang tuh gimana ya, Pak? Ya, di sini kan dia titik bebas kan. Artinya dia mau bergerak kemanapun sebetulnya bisa kan. Mau bergerak ke atas, mau bergerak ke bawah, mau bergerak ke kiri kanan, atau dia berputar bisa. Ya kan, sebetulnya bisa dia. Oke. Iya. Tetapi karena dia portalnya portal tetap atau portal tak bergoyang, yang muncul hanya rotasi saja. Iya, Pak. Bisa Iya, dimengerti? iya, iya. Iya, Pak. Oke ya. Insya Allah. Oke. Ya. Sama nanti kriteria untuk tumpuan. Karena di sini kebetulan tumpuannya semua jepit, maka di tumpuannya tidak ada di besarnya. Oke. Tapi kalau tumpuannya di sini dirubah menjadi sendi, maka di sini juga keluar D besar ya. Misal di sini saya rubah menjadi sendi. Oke. Maka kalau di situ tumpuannya sendi, di sini juga keluar D besar. D3 misal. Gitu ya. Bisa dimengerti ya. Kenapa di sini muncul rotasi? Kalau dia saya ganti sendi.
Halo? Kalau saya ganti tumpuannya di sini sendiri atau di sini sendiri, maka akan muncul nih D besar lagi Iya, Pak. berupa rotasi. Nah, kenapa bisa muncul? Halo? Karena sendi nggak buat nahan. Iya, Pak. Karena Mana? Ini sinyal saya yang jelek atau gimana ya? Karena sendi nggak nahan rotasi, Pak. Ya, karena sendi tidak menahan rotasi. Karena reaksi pada sendi hanya berupa gaya arah vertikal dan horizontal. Horizontal. Oke. Paham ya? Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, bedanya kalau pada portal bergoyang, ya, pada portal bergoyang, maka D besarnya akan bertambah. Nih ya. Ini portalnya seperti ini, tapi dia portalnya portal bergoyang. Maka selain D besar yang berupa rotasi pada titik bebasnya, ya, maka ada D besar arah horizontal. Karena dia bergoyang ya. Karena dia bergoyang. Nih. Karena dia bergoyang, maka ada nilai D besar ini, arah horizontal. Oke, bisa dipahami? Jadi bedanya antara portal bergoyang dan tak bergoyang ada di sini. Halo? Bisa? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi itu, Pak, kalau goyangnya tahu ke kanan atau ke kiri, Ya, itu lihat tergantung dari dari besar gayanya ya, Pak. besar bebannya Gayanya toh. ya, Pak. Ini kan bebannya kan ke Oh, sana ya. nih, Oh, bebannya ke kanan. oh Maka ya. goyangnya ke kanan kan? Oh iya. Nggak ngelihat saya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Senang saya kalau ada pertanyaan. Artinya ada yang memperhatikan. Oke. Belum ada? Belum, Pak. Belum ada lagi, Pak. Nah, karena portal tetap atau portal tak bergoyang itu yang keluar D besarnya hanya arah rotasi saja, ya, arah rotasi saja seperti ini. Maka ketika menyusun matriks A, ya, ketika menyusun matriks A di sini, sama seperti pada balok tadi ya. Nih misalnya, D besar 1 akan berpengaruh pada rotasi di batang 1 sini, tapi di ujung sini. Oke, sama seperti di balok, nanti setiap elemennya akan punya D kecil 2. Oke. Ini ya. Nih. Ini portalnya kan ada 3 elemen. Oke. Elemen balok 1 atau kolom 1, balok 2, kolom 3. Oke. Maka di setiap elemennya akan muncul D kecilnya berjumlah 2. D kecil 1, D kecil 2, D kecil 3, D kecil 4, dan seterusnya.
Oke. Halo? Iya, Pak. Apa saya nggak usah pakai video ya? Biar lancar ya. Gimana, Pak? Boleh, Pak. Soalnya ini putus-putus di tempat saya. Oke, saya nggak pakai video ya. Nah, maka nanti sama seperti di balok tadi, ya. Ketika D besar satu satuan, ya, di sini misal D besar satu satuan, dia hanya berpengaruh pada rotasi D2 kecil dan D3 kecil. Oke, maka kalau kita lihat ke matriks A yang didapatkan, ya, maka akan sama seperti ini. Halo? Ini ya, D besar satu satuan, dia hanya berpengaruh ke D2 kecil, D3 kecil. Sama halnya untuk yang D2 besar satu satuan, hanya untuk D4 kecil dan D5 kecil. Sama seperti di balok tadi. Oke. Halo? Iya, Pak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Iya, Pak. Nah, sama halnya untuk yang portal ini ya. Ini portal tetap, maka munculnya hanya berupa rotasi. Ya. Maka sama. Matriks A-nya seperti ini. Ketika D besar 1, dia berpengaruh ke D2 kecil, D3 kecil. Ketika D2 besar, satu satuan ada D4, D5, dan D7. Karena di sini ada 3 elemen. Ya. Di sini ada D4 kecil, D5 kecil, dan D7. Oke. Bisa dimengerti? Ini Iya, gampang Pak. ya membuat metrik A-nya. Iya, Pak. Untuk metrik S sama kayak tadi itu 4 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, 4 EI per L gitu ya. Terus di sini EI-nya dikeluarkan. Oke. Bisa ya? Halo? Iya, Pak. Insya Allah, Pak, bisa. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kalau portal bergoyang. Nah, portal bergoyang karena tadi kita punya D besar yang ke arah horizontal. Halo, halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Kedengeran? Ya, makanya ketika D besar satu satuan, maka kita akan punya portalnya bergerak seperti ini. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang dilihat nih. Sekarang kita lihat pergoyangan dari portalnya. Karena di sini sisinya terjepit. Kemudian ketika kita memberikan D satuan kita anggap di sini kita jepit juga, maka di sini akan punya bentuk menjadi seperti ini. Oke. Ingat tadi kan setiap elemen kita punya D kecilnya jumlahnya 2 ya. D kecil 1, D kecil 2. Halo? Iya, Pak. Oke. Kalau dia tidak bergoyang ke arah horizontal kan gampang ya. Seperti ini contohnya D besar 2 satu satuan, dia akan berpengaruh ke D kecil 2 dan D kecil 3. Iya. Maka di sini hanya akan berpengaruh ketika D besar 2 satu satuan, muncul hanya nilai 1 di D2 kecil dan D3 kecil. Sama halnya untuk yang D3 besar. D3 besar karena dia juga rotasi. Ya. Oke. Nah, sekarang yang sedikit berbeda itu ada di sini. Ketika kita punya D besarnya berupa
pergoyangan ke arah horizontal. Nah, ini kenapa di sini jadi 1/4? Di sini jadi 1/4. Di sini jadi 1/4. Nah, ini karena kita lihat gambaran tadi, gambaran ketika portalnya bergoyang. Nih. Ya. Kalau kita gambarkan, portalnya bergoyang, di sini kan panjangnya satu satuan ya. Iya. Oke, kalau kita lihat di sini tinggi kolomnya. Oke, kalau kita buat segitiga, maka jadi seperti ini. Oke, nah sekarang yang kita akan cari adalah rotasi pada sini kan, D kecil 1 dan D kecil 2. 2. D kecil kan rotasi ya bentuknya ya. Oke. Untuk mencari sudut, rotasi kan berarti sudut ya. Iya. Oke, rotasi berarti sudut. Untuk mencari sudut di sini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau di sini panjangnya satu satuan, kemudian ini merupakan tinggi dari kolom atau panjang dari elemennya, maka kalau kita mau cari sudut di sini, gimana caranya? Halo? Iya, Pak. Gimana cara carinya? Pakai trigon. Kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Ini tahu tinggi segitiganya satu satuan. Ya, kemudian alasnya ini tinggi kolom. Dalam hal ini tinggi kolomnya 4 meter. Oke. Maka kalau kita mau cari sudut di sini, gimana caranya? Kan kita punya segitiganya kayak gini. Trigono, Pak. Apa sinkos? Ini kan kita punya segitiganya kayak gini kan? Iya, Pak. Di mana di sini nilainya satu satuan. Ya. Di sini nilainya adalah L. Kalau saya mau cari sudut di sini, D kecil 1, gimana cara mencari sudutnya? Halo? Iya, Pak. Pakai sinkos, Pak. Ya gimana? Tan 1/L. Tan 1/L. D kecil 1 itu sama dengan 1/L. Gini ya. Kalau mau cari sudutnya maka Shift tan. Kalau di tan minus 1 arkas tangan, harus tangan kan. ya, arkas tangan dari 1/L. Ya, ini sama dengan D. Sama dengan sudut D1. Oke. Paham ya? Iya, Pak. Atau ada yang beda mungkin caranya? Halo? Iya, Pak. Enggak pakainya, Pak. Ya, mungkin ada yang dulu pernah olimpiade matematika, ada cara yang lain. Boleh loh, kan enggak tertutup kemungkinan. Banyak jalan ke Jakarta kan? Bukannya Roma, Pak. Oh, Ya, Pak. Roma kejauhan. Oh, iya, Pak. Jakarta kan dekat.
yang dekat dulu gitu ya Pak. Iya, Ya. Pak. Oke, ini ya. Udah sepaham ya? Ya. Oke. Nah, maka nilai D1 kita bisa hitung dari arkes tangan seper L. L. Ya, benar ya. Ya, betul. Untuk sudut yang sangat kecil, ya, ini untuk sudut yang sangat kecil, nilai arkes tangan dari suatu sudut yang sangat kecil itu akan sama dengan nilai yang diarkes tangankan. Maka bisa kita tulis ya, D kecil 1 itu akan sama dengan seper L. Nih. Jadi untuk sudut yang sangat kecil, jadi sudut deformasi pada struktur itu nggak mungkin besar, ya pasti dia kecil. Ya, kalau besar nanti takut kita. Misal rumah kita miring 30 derajat gitu. Kan nggak berani kita masuk rumah ya. Nah, maka sudut rotasi pada suatu struktur, walaupun dia berdeformasi, itu pasti sangat kecil. Nah, ini nggak tahu nih ya, coba nanti ditanyakan ke dosen matematika. Setahu saya, arkes tangan untuk sudut yang sangat kecil itu akan sama dengan nilai yang diarkes tangankan. Ini setahu saya. Nanti coba ditanyakan ke dosen matematika. Benar nggak? Nah, maka di sini bisa kita tulis nilai D kecil 1 itu akan sama dengan seper L. Nah, kalau L-nya sama dengan 4, maka nilai D1-nya jadi seper 4. Oke. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Nah, kemudian nilainya akan positif. Ya, ini seper L-nya akan positif. Ini diingat-ingat nih. Nilainya akan positif ketika kita mempunyai bentuk lengkungannya. Ya, bentuk lengkungannya seperti ini. Baik banget. Nih, bentuk lengkungannya seperti ini. Ini D1, ini D2. D kecil 1, D kecil 2. Oke, nilainya akan selalu positif ketika lengkungannya seperti ini. Itu lengkungannya yang itu ya, Pak, yang hitam-hitam itu. Nih, Yang dekat ini garis nih. merah ya, yang gitu. Oh, Nah, iya ya. oke. Kalau di sebelah kiri berada di atas garis elemennya, maka dia pasti positif. Tapi kalau kebalikannya, maka nilainya negatif. Negatif. Ini contohnya misal kalau kita punya lengkungannya jadi yang garis kuning. Maka nilai D1 di sini dan D2 di sini akan sama-sama negatif. Oke. Bisa dimengerti? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke. Nah, kapan terjadi negatif?
Nah, kalau ini bergoyang ke kiri. Kalau kita punya portalnya bergoyang ke kiri, ya portalnya bergoyang ke kiri, maka lengkungannya gimana? Yang itu Pak, yang tadi yang kayak warna kuning Pak. Ya, gini ya. Iya. Oke. Maka kalau kita punya kasus seperti ini, nilai D kecilnya semua Negatif. negatif. Ya, karena di sini di sebelah kirinya, di ujung kiri itu ada di bawah. Ya. Jadi kalau kita buat dia arah horizontal, ya, lengkungan ini berada di bawah ya. Jadi kalau kita tidurkan gitu, lengkungan ini ada di bawah. Nah, ini negatif dia nilainya. Oke. Jadi mengerti ya? Ya Pak. Oke, maka dengan kita mempunyai pengertian yang seperti ini, maka kita bisa buat ya, nilai matriks A untuk D besar 1. Sudah dicatatkan ya? Sudah Pak. Untuk nilai D1 di sini, D besar 1, maka kita punya nilainya di sini D kecil 1-nya 1/4, D kecil 2-nya 1/4, D kecil 5-nya 1/4, D kecil 6-nya 1/4. Ini ya. Bisa dimengerti? Iya Pak. Kenapa nilainya positif? Karena tadi yang ituannya, yang apa gelombangnya itu, yang ujung kirinya ada di atas, nggak di bawah. Ya, jadi karena ini ya bentuknya seperti ini. Oke. Nah, bedanya hanya ada di situ nih. Bedanya antara portal bergoyang dan portal tak bergoyang hanya ada di D besar dan matriks A. Selebihnya sama, matriks S-nya sama. 4EI per L, 2EI per L. Oke. Nih, selebihnya sama. Caranya sama. Oke. Bisa dimengerti? Iya Pak. Lalu. Oke. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita punya kakinya ada yang miring. Ya. Kalau kakinya miring, tidak ada kekangan di arah horizontal, dia pasti portal bergoyang. Oke, ingat ya. Tapi kalau di sini saya rubah saja di sini, di titik E ini misal saya rubah dia jadi tumpuannya jepit, maka berubah menjadi portal Goyang. tak bergoyang atau portal tetap. Ya, kalau di E sini saya beri tumpuan jepit, maka D besarnya hanya ada di sini.
berupa rotasi. Oke. Tapi kalau di sini ternyata tidak terjepit, nah seperti ini, maka dia portable bergoyang. Maka nanti D besarnya jadi seperti ini. Nih, D besarnya. Oke ya. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Nah, caranya sama ya. Caranya sama seperti portal bergoyang tadi. Kita akan cari matriks A, ya, matriks A. Nih. Oke. Matriks A dari portal ini. Ya. Oke. Ketika D besar 2 dan D besar 3 satu satuan, nggak ada kesulitan ya. Halo, kalau ini D kecil 1, Satuan. ini D kecil 2, ini D kecil 3, ini D kecil 4, D kecil 5, dan D kecil 6. Maka ketika D2 besar satu satuan, yang nilainya 1, itu adalah D2 kecil dan D3 kecil. Yang lainnya 0 ya. Ketika D3 besar satu satuan, maka D4 kecil dan D5 kecil ini nilainya satu satuan, yang lainnya 0. Ya. Nih. Yang sedikit berbeda adalah ketika kita punya ini ya, punya D besarnya bukan rotasi. Ingat. Nih, D besarnya bukan rotasi. Kalau D besarnya rotasi gampang ya. Nilai matriks A-nya cuma kayak gini aja. 01, 01 aja ya. Oke. Tapi kalau D besarnya bukan berupa rotasi, maka nanti jadinya seperti ini. Seperti yang tadi kita bahas ya, segitiga tadi. Iya, Pak. Oke, nah ini tinggal kita lihat gambar. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ya. Ketika kita punya portalnya seperti ini, kemudian kita dorong ke kanan, ya, kita dorong ke kanan, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Atau saya merah-merah. Ya. Berubah jadi yang merah itu. Oke. Maka ketika D besar satu satuan, di sini, kita bisa hitung nih D kecil 1 dan D kecil 2. Gampang ya. D kecil 1 dan D kecil 2-nya jadi 1 per tinggi kolomnya ini. Oke ya, tinggi kolom ini kan. Iya, Pak. Nilainya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Karena bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat ke bawah nih ya. Di sini positif. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat di posisi titik ini. Di posisi titik ini berubah nih. Ya, yang tadinya titiknya di sini berubah menjadi ini. Oke. Halo? Iya, Pak. Nah, padahal nilai ini adalah satu satuan. Ini satu satuan. Oke ya. Ya. Sebentar.
Nah, ini satu-satuan ya. Iya, Pak. Kemudian kita punya miringnya ini, alfanya ini adalah 3, 4, dan sisi miringnya 5. 5. 3, 4, 5. Oke ya. Maka kalau di sini kita punya satu satuan panjangnya, maka kita bisa cari nilai ini. Nilai panjang ini. Caranya gimana? Kita punya segitiga ini ya. Kalau saya perbesar di sini. Oke. Iya. Lalu. Padahal di sini adalah satu satuan. Oke. Iya, Pak. Halo. Yoi, Pak. Oke. Oke, kita karena kita punya alfanya itu sudut ini, ya, maka kita bisa cari sudut garis miringnya ini ya. Nah, caranya adalah kita lihat dulu. Sisi miring ini bisa kita cari. Kemudian di sini juga bisa kita cari. Caranya gimana? Pak, kalau yang 3, 4, 5 itu yang mana, Pak? Segitiga yang mana, Pak? Hah? Yang tadi yang 3, 4. Ini segitiga ini saya perbesar nih. Segitiga ini kita perbesar ke sini. Oke. Maka kita bisa cari nilainya. Sisi miringnya berapa? Sisi tegaknya ini berapa kalau di sini 1? Pakai apa? Sin cos, Pak.
pakai segitiga sebangun. Ini kan 4 ya di Ya. sini ya. Ya. Ya, kita berarti punya perbandingan 3, 4, 5. Mm, Sama kan? Ini juga nih. ya. 3, 4, 5 jadi itu, Pak. Ini juga ya. 3-nya di mana? Yang 1. Nah, 3-nya di sini. 3, ini 4. 4, Yang ini miring 5. 5. Kenapa seperti ini? Kenapa bisa 3-nya ada di sisi yang 1? Tuan. Trigono, Pak. Ini yang bawah ini. Yang ada alfanya. Iya nggak sih, Pak? Trigonometri ya. Iya. Oke. Maka kalau sisi miring ini, kalau di sini di sini nilainya 1, sisi miringnya bisa kita hitung dari mana? Halo? Dari Trigono, Pak. Pakai ini Pakai, Pak. dong. Kebangunan. Iya, segitiga sebangun. Dan kalau ini 3 Iya. jadi 1, kalau sisi yang 5 jadi berapa? Oh, 5 bagi 3 gitu, Pak. 3. Ya, Iya. 5/3 ya. Oke, kalau sisi yang tegak jadi 4/3. 4/3. 3. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Diulangin lagi. Sudah, Udah Pak. paham? Udah, Pak. Yakin? Iya. Oke. Jadi karena di sini 1 sama dengan sisi yang 3, maka kalau sisi miringnya 5, ya jadi 5/3. Sama halnya untuk sisi yang di sini. Kalau sisinya 4, maka jadi 4/3. Oke. Ini sudah paham? Iya, Halo? Pak. Ya, Pak. Oke. Maka untuk mencari D kecil 3, D kecil 4, kita akan lihat segitiga yang ini nih. Ya, segitiga ini. Oke, tingginya berapa? 4. Ya. 3. 4 atau 3? Yang 4/3. 4/3 kan? Iya, 4/3. Ini 4/3. Di sini panjangnya L. L. Oke ya. Nah, sama halnya untuk yang D kecil 5 dan D kecil 6. Ya. D kecil 5 dan D kecil 6 yang kita pakai segitiga yang biru. Oke, segitiga yang biru kalau kita pindahkan, diperbesar, jadinya seperti ini. Ya, di mana nilainya ini berapa? 5/3. 5/3. Sedangkan ini L. L. Oke, maka D kecil 3 dan D kecil 4 bisa kita hitung dari 4/3 dibagi dengan L. L. Sedangkan D kecil 5 dan D kecil 6 nilainya adalah 5/3 dibagi L. dibagi dengan L. bisa ya. Iya, Pak. Tinggal kita masukkan nilai L-nya ini berapa nih.
Oke. Oke. Oke, kemudian tinggal kita lihat nilainya positif atau negatif. D kecil 3 dan D kecil 5 positif atau negatif? 3 sama 4 3, 4, sorry. 3 sama 4 negatif ya Pak. negatif. Karena di sisi sebelah kiri Bawah, di bawah. letaknya di bawah. Oke. D kecil 5 dan D kecil 6 Positif. nilainya positif. Ya. Karena di sisi kirinya di Atas. atas. Oke. Maka nilai dari D kecil 3, D kecil 4 nanti negatif 4/3 per L. Sedangkan untuk D kecil 5 dan D kecil 6 nilainya positif 5/3 per L. L. L-nya L yang miring ya. Ya Pak. Gitu. Paham nih sampai sini? Iya Pak. Paham Pak. Lumayan. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau nggak bisa membayangkan, dibuat gambarnya seperti ini ya. Iya Pak. Biar bisa dibayangkan. Oke. Sudah, ini sudah dicatat belum? Halo? Iya Pak. Sudah. Oke, kalau sudah saya hapus nih. Atau pindah dulu deh ke bawah. Ya, jadi nggak kelihatan. Oke. Maka di D kecil 3 dan 4 nilainya di sini negatif ya. Benar ya? Sedangkan D kecil 5 dan D kecil 6 nilainya positif. Nah, tergantung tadi L-nya. Ternyata L untuk batang 2, yaitu untuk D kecil 3 dan D kecil 4, nilainya 4. Jadi 4/3 dibagi 4. Sedangkan miringnya itu adalah 5. Maka di sini D kecil 5 dan D kecil 6-nya 5/3 per 5. Oke, maka kalau di sini bisa kita coret 4-nya, di sini juga kita bisa coret 5-nya, maka jadi 1/3 dan 1/5. Sepertiga. Semua 1/3 ya. Di sini negatif 1/3, di sini positif 1/3. Oke. Jelas? Iya Pak. Alhamdulillah jelas Pak. Maka nilai A-nya jadi seperti ini. Oke ya. Yang berbeda hanya itu. Untuk seterusnya sama nih. Nilai metrik S-nya sama 4 EI per L, 2 EI per L. Sama seperti ini. Jadi intinya apa? Intinya harus bisa mencari matriks A. Ya. Iya Pak. Karena yang susah cuma di matriks A saja. Matriks yang lain tinggal ngikutin. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Iya Pak. Ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Saya enggak Pak kayaknya. Nggak ada, Pak. Oke. Nanti saya share materinya lagi untuk yang portal ya. Jadi tolong dipelajari. Ya. Kemudian tinggal kita mengejar untuk ujian akhir. Berarti saya minta minggu depan ada pertemuan 1 kali lagi ya. Iya Pak. Halo? Iya. Iya, Minggu depan. Masih bisa kan ya? Bisa Pak. Masih, Pak. Atau sudah full book dengan Enggak. mata kuliah yang lain?
Minggu kan besok masih ada matkul, Pak. Hah? Seminggu Bukannya besok. minggu depan itu ini ya, minggu pergantian aja ya? Enggak deh kayaknya. 1 kali Iya, lagi. minggu pergantian. Oh, minggu pergantian. Jadi harusnya minggu ini tuh minggu terakhir ya. Oh, Tapi alah. saya minta minggu depan tetap ada 1 kali pertemuan lagi ya. Iya, Pak. Kita akan membahas untuk menjelang ujian akhir semester. Iya, Pak. Oke. Oke. Itu untuk materi hari ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, jadi yang kita simpulkan di materi hari ini apa? Kita membuat matriks A. Kalau portal. Hah? Pak. Halo? Iya, Pak. Apa yang bisa disimpulkan di materi hari ini? Simpulkan. Gimana lu nggak kedengeran? Simpulannya bisa membuat matriks apa? Karena kalau matriks A-nya udah salah, bawah-bawahnya salah semua. Terus kalau dari portal Terus? bergoyang dan tidak bergoyang, itu sama saja, tapi di matriks A-nya masih ada perbedaan. Ya kan, Pak? Bisa berbeda. Itu yang tadi matriks A-nya tadi, Pak. Ya, kenapa metrik Ya, A-nya bisa itu berbeda? kalau misalkan tadi yang kalau ada bukan, Deng. Beda, Deng. Apa yang menyebabkan matriks A-nya berbeda? Pak, tadi kalau ada tekanan ya, ada ituan yang gaya horizontal itu. Ya, karena ada deformasi Ya, arah deformasi. horizontal Ya, pada portal bergoyang. ya, Sedangkan pada portal tak bergoyang atau portal tetap, dia tidak ada deformasi ada. arah horizontal. Ya, Pak. Nah, oke. Oke. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah nilai Q. Q untuk arah horizontal. Ya, nilai Q untuk arah horizontal bisa kita hitung dari total gaya arah horizontalnya. Ya, misalnya misal ini nih, kita punya portal bergoyang, nilai arah horizontalnya 600 kg di titik C dan di titik D 400 kg. Maka Q1-nya berapa nih? Nah, Q1-nya nih, Q1-nya jadi 1000 dari mana? Dari 600 ditambah dengan 400. 400. Ini kan bebannya beban horizontal kan? Beban arah horizontal. Maka Iya, tinggal kita jumlahkan saja 600 tambah 400. Jadi Q1-nya di sini besarannya sama dengan 1000. Oke, bisa ya. Iya, Pak. Jadi tidak dari momen primer lagi ya. Karena dia bukan deformasi berupa Rotasi. Oke, bisa ya. Oke, kalau yang ini yang portal miring
Nilai Q-nya nanti kita bahas minggu depan aja. Ya. Karena ini tidak bisa langsung dijumlah nih. Nilainya jadi 33,375. Nanti kita bahas minggu depan. Oke? Ditambah pusing kalau kebanyakan. Ya. Baik, Pak. Halo, halo. Iya, Pak. Halo juga, Pak. Ada pertanyaan atau komentar? Jadi minggu depan kita kelas lagi, Pak. Seperti jadwal biasa. Halo, halo. Ya. Ya, Pak. Minggu depan kita jadi kayak biasa lagi, Pak.